Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Sore ini Senin 6 Juli 2020, kembali kami ingin menyampaikan beberapa informasi terkait dengan update penanganan COVID-19 di Provinsi Kalimantan Selatan. Dan pada sore hari ini ODP berjumlah 649. Kemudian pasien dalam pengawasan berjumlah 364. Ada penambahan jika dibandingkan hari kemarin dari 357. Dan ada penambahan pasien dalam pengawasan baru sebanyak 10, yaitu 3 dari Rumah Sakit Ulin, warga Banjarmasin, kemudian 7 dari Rumah Sakit Ansari Saleh, juga warga dari Banjarmasin. Dan ada perubahan status pasien dalam pengawasan yang terkonfirmasi positif sebanyak 3 kasus. Selanjutnya kami informasikan saat ini ada penambahan kasus baru sebanyak 64, dan 64 ini berasal dari 3 diantaranya pasien dalam pengawasan yang terkonfirmasi positif, yaitu dari Rumah Sakit Bayangkara, ada 2, yaitu Batola dan Tapin. Kemudian 1 dari Rumah Sakit Yasin yang terkonfirmasi meninggal asal Tanah Laut. Kemudian ada 61 hasil dari tracing kontak yang didapat oleh teman-teman surveillance epidemiologi di lapangan, yang berasal dari 13 Tanah Laut, 16 dari Tapin, 3 dari Hulu Sungai Selatan, 1 dari Tabalong, 3 dari Banjarbaru, 4 dari Hulu Sungai Tengah, 1 dari Hulu Sungai Utara, 1 dari Tanah Bumbu, kemudian ada 11 dari Batola dan 8 dari Kabupaten Banjar. Sedangkan penambahan yang sembuh pada sore hari ini sebanyak 16 orang, yaitu berasal dari perawatan di Rumah Sakit Umum Ulin sebanyak 6. Ini merupakan warga dari Banjarmasin, ada 5, dan 1 dari Tabalong. Kemudian 1 dari Rumah Sakit Bayangkara, warga dari Kabupaten Banjar. Kemudian 1 dari Rumah Sakit Datu Sanggul, warga Tapin, dan 1 dari karantina secara khusus di Panglima Batur, berasal dari warga Tapin juga, dan 6 di karantina khusus di Banjarmasin. Sedangkan yang dilaporkan terkonfirmasi meninggal pada beberapa waktu yang lalu dari PDP yang terkonfirmasi positif, yaitu dari dirawat Rumah Sakit Yasin Tanah Laut, yaitu pada tanggal 24 Juni yang lalu. Kemudian dari Rumah Sakit Badarudin Tabalong yang meninggal pada tanggal 28 Juni 2020. Oleh karena itu, saat ini ada 2.459 kasus yang di perawatan, baik di rumah sakit, karantina khusus, isolasi mandiri. Ada 203 yang meninggal dan 966 yang sembuh. Yang saat ini dirawat di rumah sakit ada sekitar 167 kasus, diantaranya 77 kasus ini di Rumah Sakit Ulin, 55 di Rumah Sakit Muhammad Ansari Saleh, 48 di Rumah Sakit Yasin, ada 32 di Rumah Sakit Bayangkara, 15 di Rumah Sakit Sultan Suriansah, masing-masing ada 12 di Rumah Sakit Sari Mulia dan Rumah Sakit Idaman, ada 11 di Rumah Sakit Ciputra, 10 di Rumah Sakit Hasan Basri, ada 9 Rumah Sakit Abdul Aziz, masing-masing ada 5 di Rumah Sakit Islam dan Datu Sanggul, 2 di Rumah Sakit Damanhuri, dan masing-masing 1 di Rumah Sakit Haji Badarudin, Kepala Batung, Pertamina, Rumah Sakit Balangan, Rumah Sakit Daha Sejahtera, dan Rumah Sakit Suaka Insan. Saat ini sebanyak 64 yang positif, dan rata-rata positifnya hari ini 22,53%. Ada penambahan kasus baru di beberapa daerah,
Di antaranya saat ini yang terbanyak Tapin ada 17, kemudian Tanah Laut ada 14, Batola ada 12, Kabupaten Banjar ada 8, Hulu Sungai Tengah ada 4, kemudian Banjarbaru dan Hulu Sungai Selatan masing-masing ada 3, dan masing-masing ada 1 dari Tanah Bumbu, Sungai Utara, dan Tabalong. Sedangkan Balangan, Kota Baru, dan Banjarmasin pada hari ini tidak ada penambahan. Oleh karena itu saat ini kasus yang terbanyak masih di Banjarmasin, kemudian yang kedua di Kabupaten Banjar, yang ketiga di Tanah Laut, yang keempat di Batola, dan yang kelima di Banjarbaru berdasarkan jumlah kasus yang ada. Kemudian kami informasikan pula saat ini kalau kita hitung berdasarkan attack rate atau kejadian yang ada yang terjumlah berdasarkan jumlah penduduk per 100.000 penduduk, maka Banjarmasin saat ini ada 210 kasus per 100.000 penduduk, sedangkan Balangan ada 111 per 100.000 penduduk, kemudian Banjarbaru 99 per 100.000 penduduk, kemudian Batola ada 94 per 100.000 penduduk, dan Tanah Laut ada 85 per 100.000 penduduk. Saat ini yang paling rendah kasusnya masih berada di Hulu Sungai Tengah. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.